Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita kembali bertemu di dalam syafaat malam. Kita masih akan berefleksi malam ini lewat sebuah cerita. Nah, tema dalam syafaat malam ini, jadi bingung diceritakan tentang seorang petani yang berniat untuk menjual kudanya. Ini petani yang berbeda dengan cerita kita terdahulu tentang petani yang membeli kuda. Ini petani yang lain dan kuda yang lain. Jadi petani ini punya seekor kuda yang sudah mulai tua. Oleh karena itu petani ini berencana mumpung masih ada harga jual, dia akan menjual kudanya, mengganti dengan kuda yang baru. Maka suatu hari petani ini mengajak anak laki-lakinya yang berumur sekitar 9 tahunan untuk ikut bersama dia membawa kuda yang akan dijual ini ke pasar kuda yang ada di desa sebelah. Mulailah mereka melakukan perjalanan. Petani itu menggandeng anaknya sambil menggenggam tali kekang kuda. Mereka berjalan. Belum keluar dari desa itu, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang melihat petani, anak dan kudanya ini, dan mereka tertawa-tawa. Ketika sudah mendekat, dari kelompok orang ini ada yang menghampiri si petani lalu mengatakan, "Kamu ini kok bodoh banget sih? Kamu kan bawa kuda. Kenapa tidak kamu tunggangi kuda itu? Kan lumayan." Petani ini berpikir sejenak, lalu dia mengatakan dalam hatinya, "Iya juga ya, kenapa aku tidak naiki saja kuda itu?" Maka naiklah petani ini ke atas punggung kuda dan si anak ia berjalan di depan kuda yang sudah ditunggangi oleh ayahnya. Mereka berjalan terus, lalu bertemu lagi dengan sekelompok orang lain. Sekarang kelompok orang ini juga memandang dengan tatapan yang tidak terlalu menyenangkan. Dan betul, mereka di-stop. Lalu petani ini disuruh turun. Dan orang yang menghentikan, yang menyetop mereka berkata, "Dasar tua-tua tidak tahu diri." Dengan wajah bingung, petani itu mengatakan, "Apa salahku? Kenapa aku dimarahi seperti itu?" Orang itu melanjutkan, dia bilang, "Kamu kan, anakmu ini kan masih kecil, kok tega-teganya kamu menyuruh dia berjalan, sementara kamu enak-enak duduk di punggung kuda. Terbalik, sepantasnya dia yang duduk di punggung kuda dan kamu yang jalan." Petani ini terdiam, dia berpikir-pikir, "Iya ya, benar juga. Sepantasnya anakku yang duduk di punggung kuda." Maka dia menyuruh anaknya sekarang duduk di punggung kuda dan dia berjalan memegang tali kekang, menuntun kuda dengan anak di punggungnya. Ketika akan masuk ke desa di mana ada pasar hewan itu, mereka dihentikan lagi oleh sekelompok orang yang lain. Dan sekarang mereka mengatakan kepada petani ini, "Kamu ini bagaimana sih mendidik anak? Apa yang salah dalam caraku mendidik anakku? Kamu ini kan sudah tua, anakmu itu masih muda. Kamu memanjakan dia dengan membiarkan dia duduk di punggung kuda sementara kamu berjalan kaki. Terbalik, kamu yang harusnya duduk di punggung kuda, dia yang berjalan." Petani ini makin bingung. Sebab apa yang dikatakan orang-orang ini ada benarnya juga. Tapi tadi kan sudah
Dia yang sudah duduk di punggung kuda, anaknya yang berjalan. Dan sekarang ketika itu dibalik, dia disalahkan lagi. Akhirnya dia berkata kepada anaknya, "Beri tempat, sekarang Bapak juga akan menunggang kuda ini. Kita berdua akan menunggangi kuda ini." Nah, jadilah si Bapak dengan anaknya, mereka berdua duduk di punggung kuda menunggangi kuda itu. Ketika telah dekat dengan pasar hewan, mereka di-stop lagi. Dan sekarang orang-orang yang menyetopnya ini dengan suara nyaring menyuruh Bapak dan anaknya turun dari punggung kuda. "Kalian betul-betul tidak berperi kebinatangan. Kuda sudah tua seperti ini, masih juga kalian tunggangi berdua. Itu tidak boleh terjadi." Petani ini berpikir lagi, iya juga sih, agak kurang pantas dia dan anaknya menunggangi kuda yang sudah mulai tua ini. Tapi lalu bagaimana? Dalam kebingungannya, akhirnya dia memutuskan hal ini. Dia suruh anaknya mencari sebatang bambu dan tali. Ketika anaknya kembali membawa bambu dan tali, petani itu berkata, "Mari, sekarang kita ikat keempat kaki kuda ini dan kita gendong saja kudanya." Ceritanya cuma sampai di situ, saudara-saudaraku. Tapi cerita itu mau menunjukkan antara lain kepada kita tentang kebingungan-kebingungan yang bisa dihadapi orang manakala berhadapan dengan hal-hal yang berbeda, menunjuk kepada keadaan yang sama, dan masing-masing sepertinya punya kebenaran. Dan di dalam realita kehidupan, bukankah kita juga bisa berhadapan dengan berbagai hal yang sepertinya benar, tapi masing-masing berbeda? Apalagi di dalam era melimpahnya media sosial atau sosial media seperti sekarang ini. Kita merasakan betul hal itu. Untuk hal yang sama, bisa ada berita-berita yang sama sekali bertolak belakang. Maka kita diajak untuk bijaksana. Jangan terlalu cepat menerima semua berita yang kita dengar atau kita lihat sebagai suatu kebenaran, lalu dengan mudah meneruskannya kepada orang-orang lain. Kita harus mengujinya. Juga di dalam hal ajaran atau pengajaran gereja. Makin terasa dalam masa pandemi, di mana ada banyak gereja, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang menyiapkan aneka layanan online yang bisa dengan mudah diakses oleh siapapun, termasuk kita. Dulu mungkin kita tidak terlalu memperhatikannya, tapi belakangan barangkali karena punya lebih banyak waktu, lalu juga karena kehausan rohani, orang-orang yang dulu tidak pernah membuka YouTube misalnya, juga belajar untuk membukanya. Lalu seakan tercelikan matanya, melihat bahwa ada begitu banyak pilihan yang disajikan, yang bisa dinikmati. Nah, dengan begitu banyak pilihan layanan online untuk urusan kerohanian ini, maka kita juga bisa mengalami kebingungan seperti yang dialami oleh petani dalam cerita tadi. Kita menjadi bingung karena sepertinya masing-masing tayangan dan semua nampak atau terdengar benar. Di tengah situasi seperti itulah kita diingatkan lagi
oleh firman Tuhan seperti terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Kita akan membacanya. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama dipersaksikan demikian. 1 Yohanes 4 ayat pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menguji setiap roh, untuk memastikan apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Nah, persoalannya bagaimana kita mau mengujinya? Menurut saya, yang pertama tentu kita harus berdoa, memohon hikmat untuk bisa membedakan manakah yang sungguh-sungguh berasal dari Allah dan yang bukan. Yang kedua, tekunlah membaca Alkitab secara utuh sehingga kita memiliki pemahaman yang juga utuh, bukan pemahaman yang sempal. Dan yang ketiga, kalau kita adalah anggota gereja tertentu, maka sepatutnya kita memahami ajaran gereja kita dengan baik, agar bisa membedakan dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena saya seorang anggota GKI, maka saya bertanggung jawab untuk memahami apa ajaran GKI tentang banyak hal. Yang keempat, yakinilah kebenaran firman Tuhan seperti yang diajarkan gereja kita masing-masing, tanpa disertai kesombongan untuk mengatakan ajaran gereja ulah yang paling benar dan yang berbeda pasti salah. Yang kelima, mintalah kerendahan hati untuk menerima kenyataan adanya keragaman ajaran tanpa terombang-ambing di tengah rupa-rupa arus pengajaran. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Seperti biasa, kita masing-masing turut mendoakan setiap pokok di dalam rangkaian syafaat ini. Bapa di sorga, kembali kami datang untuk bersyafaat. Pertama, kami bersyukur bahwa Tuhan telah melimpahkan anugerah yang memungkinkan kami memiliki Alkitab yang mempersaksikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang telah dicurahkan sebagai roh penolong dan roh kebenaran yang memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami berdoa. Kami juga mohon agar diberikan kemauan untuk bersungguh-sungguh berproses, terus-menerus mempelajari kebenaran firman Tuhan seperti yang dipersaksikan Alkitab, dengan keterbukaan akan kehadiran dan karya Roh Kudus itu. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga memohon pimpinan hikmat yang dari Tuhan atas diri orang-orang yang mengemban fungsi pengajaran di gereja, khususnya di GKI, agar mampu melakukan tanggung jawab mereka dengan benar, dengan baik di dalam mengembangkan isi ajaran gereja, maupun di dalam menyampaikannya, agar semua bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami berdoa.
Ya Bapa, kembali kami berdoa bagi mereka, bagi saudara-saudara kami yang masih harus menanggung sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, bagi yang belum bisa memulai lagi usaha bagi penghidupan mereka. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga bersyukur bersama saudara-saudara yang dalam minggu ini boleh mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Bersyukur bersama yang berulang tahun dalam minggu ini, yang mendapatkan anugerah kelahiran anak, yang mendapatkan pekerjaan, yang bisa memulai usaha lagi. Juga bagi anak-anak yang naik kelas, yang lulus dari jenjang sekolah masing-masing, serta kelanjutan studi mereka. Untuk itu kami berdoa. Kami juga mohon agar kami semua dimampukan untuk tetap berjalan di jalan Tuhan sepanjang minggu yang baru yang akan kami jalani ini. Dan kiranya Tuhan juga yang berkenan memberikan berkat-Mu yang cukup sepanjang minggu yang baru ini. Untuk itu kami berdoa. Kembali kami juga menyerahkan keberadaan kami, keluarga kami, khususnya di dalam istirahat sepanjang malam ini. Tangan kasih-Mu yang memeliharakan kami, agar kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan kerinduan untuk makin memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.